bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Berikut simaklah video materinya. Penanganan tunanetra sebelum abad 18, sejarah awal pengembangan sistem tulisan bagi tunanetra sebelum memulai perjalanan Anda menuju pemahaman tentang sistem tulisan Braille dan menggunakannya. Penting bagi Anda untuk mempelajari sedikit tentang sejarah upaya untuk mengembangkan sebuah sistem tulisan bagi orang tunanetra. Terdapat jumlah dokumentasi yang membuktikan bahwa sejak tahun 1640 para inovator dan pendidik telah berupaya menciptakan materi yang akan memungkinkan orang tunanetra terlibat dalam kegiatan membaca dan menulis. Valentin Haus 1745-1822, pendiri dan direktur sekolah pertama bagi tunanetra di dunia, menghasilkan huruf-huruf timbul pada kertas tebal yang dapat diraba dan dibaca dengan ujung-ujung jari. Untuk menghasilkan huruf-huruf tersebut, pertama-tama dia membuat cetakan huruf dari logam. Huruf-huruf pada cetakan tersebut dibentuk terbalik. Kertas tebal yang sudah dibasahi diletakkan di atas cetakan tersebut. Tampaknya paling menonjol di antara mereka adalah Dr. William Moon, seorang tunanetra Inggris. Pada tahun 1845 dia menciptakan sebuah sistem huruf timbul yang menggunakan abjad Romawi. Dengan beberapa huruf dimodifikasi atau disederhanakan, prinsip yang digunakannya adalah bahwa sedapat mungkin huruf timbul itu sama dengan bentuk aslinya, abjad Romawi, tetapi harus mudah dikenali dengan peradaban. Dengan abjad Moon ini 8 huruf tetap sama, 14 huruf disederhanakan, 5 huruf dirancang sama sekali baru. Sistem Moon ini dipergunakan oleh relatif banyak orang tunanetra untuk jangka waktu yang cukup panjang. Abad ini masih digunakan hingga awal abad ke-20. Pada dasarnya, sistem Hall dan sistem Moon ini adalah tulisan awas tulisan biasa yang dibesarkan dan dibuat timbul pada kertas. Keuntungan utama menggunakan abjad ini adalah bahwa tulisan ini dapat dibaca oleh semua tunanetra maupun orang awas. Kelemahannya adalah orang tunanetra tidak dapat membaca yang dengan cepat sehingga sangat tidak efisien sebagian media menyerap informasi. Penanganan tunanetra pada abad 18. 1. Meningkatkan akses tunanetra ke pendidikan tinggi. 2. Memanfaatkan teknologi komputer untuk membangun semangat kewirausahaan. Yang selanjutnya ada perkembangan penanganan tunanetra di Indonesia. Yang pertama, alih sekolah anak tunanetra. Untuk meningkatkan jumlah partisipasi anak tunanetra di pendidikan, pada 26 Januari 2016, di ulang tahun ke-50, Pertuni mencanangkan gerakan Ayo Sekolah Anak Tunanetra di Surabaya, Tuban, Semarang, Solo, Yogyakarta, Purwokerto, Garut, Bandung, dan Jakarta. Yang selanjutnya ada peningkatan akses tunanetra ke pendidikan tinggi. Sejak tahun 2016, melalui dukungan dari The Nippon Foundation dan ICV, yaitu International Council of Education for People with Visual Impairment, Pertuni mengadakan serangkaian kegiatan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas tunanetra di pendidikan tinggi. Yang selanjutnya, ada pemanfaatan teknologi komputer untuk membangun semangat kewirausahaan. Sejak tahun 2010, melalui kerjasama dengan Yayasan Damandiri, Pertuni menyelenggarakan serangkaian pelatihan komputer untuk tunanetra di daerah. Penggunaan teknologi komputer terbukti telah menjadi solusi terbaik
untuk mengatasi hambatan mobilitas yang dihadapi tunanetra, termasuk membangun kemandirian finansial tunanetra dengan menjadi wirausaha. Pelatihan tersebut antara lain telah dilaksanakan di Malang, Yogyakarta, Jambi, Kupang, dan Lombok. Yang selanjutnya ada layanan bank yang inklusif. Selama ini masih banyak tunanetra yang ditolak saat akan mengakses layanan bank. Untuk mengatasinya, Pertuni telah melakukan serangkaian diskusi dan pertemuan, baik dengan pihak bank maupun otoritas jasa keuangan OJK, guna membangun sistem layanan bank yang inklusif. Kegiatan ini telah membawa dampak, diantaranya beberapa bank telah berkomitmen dan menyediakan ATM bicara untuk nasabah tunanetra. Yang selanjutnya, proses lahirnya UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Pada tanggal 10 April 2016, pemerintah telah mengundang UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, mulai dari penyusunan naskah akademik dan naskah RUU. Proses politik di DPR membangun komunikasi dengan pemerintah hingga disahkannya undang-undang tersebut. Undang-undang ini menjadi landasan hukum untuk melakukan rekayasa sosial atau social engineering untuk membangun Indonesia menjadi negeri yang menerapkan disability inclusive development dan menempatkan isu disabilitas sebagai isu hak asasi manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Nur Alia. Di sini saya akan menjelaskan penanganan tunanetra berkaitan dengan hakikat kuadrat manusia. 1. Orang tua harus lebih terbuka pemikirannya. 2. Lakukan pengawasan dini. 3. Berikan motivasi, perhatian, dan bimbingan. 4. Adaptasi dengan anak. 5. Meningkatkan kedekatan emosional dengan anak. Enam, ajari anak untuk mengeksplor keterampilan. 7. Tanamkan kemandirian sedari dini. 8. Lakukan kerjasama dengan sekolah. 9. Lakukan pembiasaan mengenai sanksi dan hukuman. 10. Pelajari kebiasaan dan kebutuhan anak. 11. Ikuti saran pakar. 12. Pilih sekolah yang tepat. 13. Ikutkan anak pada terapi yang ada. Yang paling penting adalah sikap sabar sehingga mereka bisa berkembang maksimal.